Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunati faqad akhadani wa man akhadani kana ma yaqulu." Sadaqallahu alazim wa sadaqallahu alazim. Hari jamaah salat subuh rahmatullah. Kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufik-Nya. Allah Ta'ala ingatkan kita untuk menuju panggilannya berupa sholat subuh berjamaah awal waktu di mana akan dikumandangkan. Ini sungguh nikmat yang luar biasa. Seandainya pada waktu bersamaan ini di samping masjid ini ada orang yang membagi-bagikan setiap orang 1 miliar. Demi Allah, seandainya kita lebih mendahulukan menerima uang 1 miliar tapi tinggalkan sholat wajib, maka sungguh yang meninggalkan sholat wajib sangat rugi. Kenapa? 2 rakaat sholat subuh ini lebih baik daripada dunia serta isinya, apalagi sholat subuhnya. Maka orang yang beriman ini Allah sudah beri tanda ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Ketika diucapkan ayat Allah maka hatinya semakin nyaman. Maka hari ini Allah Ta'ala ingatkan untuk menuju rumahnya Allah ini sungguh nikmat yang tidak bisa dibeli. Maka tidak pantas yang kata yang kita ucapkan selain syukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut yang setia hingga akhirnya. Hadirin jamaah salat subuh Rasulullah. Setiap orang ini ingin bahagia. Bahkan semua makhluknya Allah Ta'ala ini ingin bahagia. Tapi Allah Ta'ala sudah tetapkan kebahagiaan ini pada fitrahnya masing-masing. Maka ketika makhluknya Allah ini mencari kebahagiaan di luar fitrahnya, maka tidak akan pernah dapat. Sebagaimana ulama tafsirkan, ikan ini kebahagiaannya ada di air. Maka ketika ikan ini keluar dari air, pasti dia akan binasa. Ikan di dalam air, di dalam akuarium, tetapi hanya mepet hanya di badan saja. Dia bisa hidup, tapi hidupnya susah. Kenapa? Tidak sempurna. Ada berada di dalam air. Maka kemudian juga dari Allah sudah letakkan bahwa kebahagiaan manusia di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya ini hanya pada iman dan amal agama yang sempurna. Maka ketika manusia mencari kebahagiaan di luar agama, maka umurnya habis, hartanya habis, maka dia akan tidak pernah mendapatkan. Bagaimana diceritakan dalam Al-Quran, Korun ini ingin mencari kebahagiaan dengan mencari harta, sepertinya berhasil, tetapi ujungnya adalah penyesalan. Fir'aun juga begitu, merasa kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan, berpuasa selama 350 tahun, tetapi ketika tidak ada agama, ujungnya adalah dihinakan oleh Allah. Maka ini sebuah pelajaran bagi kita. Maka yang dirahmati Allah Ta'ala sudah ingatkan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha quluban sadida. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Orang-orang beriman ini disuruh melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di antara perintah takwa yang paling Allah tekankan adalah untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Maka dalam sebuah mafhum hadis, kata-kata yang benar itu hanya 2. Yang pertama zikrullah, yang kedua ajak taat kepada Allah. Selain itu adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan besok akan menjadi penyesalan kita di akhirat. Maka bibir kita ini sebetulnya yang ada nilainya hanya untuk zikrullah ketika kita sendirian,
Yang kedua, ketika kita berkumpul adalah hanya untuk membicarakan kebesaran Allah. Wa man ahsanu man da'a ila Allah. Adakah perkataan yang lebih baik daripada mengajak taat kepada Allah? Nah, ketika kita melakukan kata-kata yang benar zikrullah, ketika ketemu orang kemudian kita berdakwah, maka Allah Ta'ala jadikan yuslik lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah SWT akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka amal kita ini yang semula tidak baik, ya, maka kalau pengen baik, kuncinya harus mau memperbanyak zikrullah dengan mau berdakwah, ngajak orang taat kepada Allah. Ini Allah sendiri yang katakan dalam surat Al-Ahzab 70-71. Maka ketika manusia tidak melakukan perbaikan diri dengan memperbanyak zikrullah dan memperbanyak dakwah, tidak ada janji dari Allah Ta'ala. Maka dijanjikan, ya, kemudian wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Di dunia dibahagiakan, di akhirat akan dimuliakan. Maka hadirin dirahmati Allah, hari ini manusia sudah banyak tersesat, mencari kebahagiaan bukan dengan agama. Buktinya apa? Ketika azan berkumandang banyak ditinggalkan. Seakan-akan panggilan muadzin. Tidak, ini hanya corongnya Allah Ta'ala memanggil muadzin. Maka ketika muadzin menyampaikan kalimat dakwah, hayya sholat, hayya sholat, hayya falah, raihlah kemenangan, disuruh sholat